Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri IMS 2026. Dan kembali lagi saya dan Om Mobi akan membuat sebuah video spesial bagi Anda. Spesial karena kami akan memilih mobil favorit kami di masing-masing booth di IMS 2026. Ya, selain itu kami juga membuat video mobil-mobil yang tidak kami suka dari tiap booth di IMS 2026. Itu akan ada di channel Om Mobi. Iya. Ini kenapa tiba-tiba pas cek sound gini? Tadi pas belum mulai nggak ada cek sound, nggak ada apa-apa. Moga-moga masih dengar suara kita. Nah, ini adalah IMS yang terbesar dan terlengkap. Ada Berapa brand tuh? Lebih dari 30 brand mobil. Makanya kita akan pindah teleport ya, berkali-kali. Jadi jangan buang waktu, kita sekarang langsung pindah ke booth pertama. Yuk. 1, 2, 3. Cangan. Jangan ah. Jangan Bapak-bapak ah. Oke, di booth Cangan ini cuma ada dua tipe, ada Dipal S07 sama ada Lumin. Bawa pulang mobil apa ya gitu kan? Kalau di booth ini yang kemungkinan besar akan saya beli lebih dahulu dari keduanya adalah Ini. Lumin. Ini lucu banget, lihat matanya. Om, ini posisi nyetirnya aneh banget. Posisi nyetirnya iya emang nggak begitu ergonomis. Tapi mobilnya lucu, ada kelopak matanya. Mobil di kelas ini emang rata-rata nggak ergonomis kecuali Vinfast ya, Vinfast ergonomis. Iya. Ini tuh bentuknya tuh menarik sekali dari depan, dari samping, dari belakang. Bahkan ini kalau dikasih nama Mini tuh mungkin masih cocok gitu. Posisi nyetirnya. Ya. Nah, sedangkan Dipal S07 pasti nih. dipilih sama mobil. Iya, pilihan kami adalah Dipal S07. Oke. Ini keren Om. Kerennya Om, apa? Bentuknya bagus. Oke. Iya, bentuknya bagus tapi nggak outstanding. Bentuknya bagus. Layarnya Bisa bisa nengok-nengok kanan kiri. Ya udah, kalau saya lebih pilih ini. Ini jauh lebih ikonik. Dipal bisa nengok-nengok layarnya. Yuk kita pindah. 1, 2, 3. Nah, Nissan. Dah, di sini ada Navara baru, ada Terra, ada X-Trail, e-Power. Bingung milih yang mana ini? Nggak, kalau saya udah jelas Serena yang paling favorit tetap Serena e-Power. Karena ini salah satu yang legendaris, lebih legendaris dari X-Trail. Ini dari tahun 90-an udah ada Serena. Iya. Terus habis itu mesinnya irit, halus dalamnya. Tapi udah lega. punya. Ya udah punya. Nggak beli lagi? Bukan udah. Ini kalau misalnya kita datang ke booth, Emang nggak mau boleh beli pilih apa? yang udah dibeli? Hah? Ya terserah. Iya. Kalau mau punya dua. Udah ini. Ini yang paling make sense dari Nissan sekarang. Kalau kami yang paling make sense Sama. kami beli sekarang itu adalah Nissan Terra. Om, nggak mungkin. Nissan Terra ini udah harusnya mesti ganti model. Navaranya udah ganti model. 4x4 Om. Iya, 4x4. 4x4 leather frame. Iya. Komplit. Iya, ini keren. Ini ganteng di kelasnya. Ganteng. Cuman udah saatnya ganti model. Nggak apa-apa, tetap dari semua kami pilih ini karena Serena udah punya. Ya udah. Kita pindah. 1, 2, 3. Citroen. Dan Citroen. Jeep. Ini Stellantis satu grup Om. Ya, jadi dari Citroen dan Jeep, tapi kita dari masing-masing merek kita akan pilih mobil yang kita suka. Kita mulai dari Citroen. Citroen ada C3 Sport, ada Citroen E-C3, Ada C3 Aircross. SUV. Dan buat saya udah jelas kalau dari Kayaknya tiga sama mobil deh ini Citroen, dan saya juga yakin Om Mobi sama, pasti kita akan pilih yang Aircross. Ini harganya make sense banget. make sense banget untuk mobil yang cukup besar dan nyaman. Ini nyamannya masih Dan Citroen. Dan bentuknya tuh paling mahal gitu. Bentuknya paling mahal, 7 seater, walaupun jok paling belakangnya kecil. Sekarang kita nggak usah loncat, Jeep. Oh dekat ya. Yang kami suka, yang paling saya suka dari Jeep, dia ada Wrangler JL Rubicon, Terus yang unlimited nih artinya ya, yang 5 pintu, dan ada Jeep JT Gladiator, keren sekali. ya, tapi enggak. Kalau saya disuruh pilih, Kenapa? jelas saya akan pilih yang Kenapa? ini. Kenapa? Yang 5 pintu ini, karena inilah klasiknya Jeep. Lah, Ini klasiknya Jeep itu bukan yang 5 pintu, yang 3 pintu. oke, tapi ini lebih praktikal buat keluarga, nggak nyusahin Itu parkirnya juga kayak praktikal buat ini. keluarga, 2 baris. Buat off-road juga ini lebih capable karena ini nggak sepanjang itu. Ini double cabin off-road paling capable kali di Ya udah, bumi pokoknya saya ini. sih pilih ini. Ini yang paling saya suka dari boot Jeep. Sama. Kami udah punya yang itu, pengen yang ini sekarang. Ya dah, Yuk, pindah. kita pindah ke boot 1, lain. 2, 3. 34. Apa sih 34? Miva.
Nggak Miva, ini Maxus. Ini bootnya Maxus. Iya, Maxus, tapi Miva tuh bootnya modelnya. Miva 7 sama Miva 9. Iya. Maxus, mereka punya Miva 7, Miva 9, dan kalau saya suruh pilih mana yang paling menggoda adalah memang luar biasa ya. Siapa namanya? Gisel. Om. Hah? Gisel. Gisel. Itu namanya. Ini yang di belakang. Om, ini Pak kepanjangan Om 9 Om. Miva 9 by Lombardi. Lombardi lagi. Ini paket Lombardi nambah berapa lagi? Total. Nambahnya berapa coba? 1099 tetap. 888. Iya. 200 juta. Tapi di kelas ini kan bentar. ada Xpeng tuh. Ah, Yang luar biasa. Ini seharga Xpeng. Dan Apa? dapat Iya, dapat kemewahan yang partisi, iya, segala. iya. Jadi ini kayak semi Lexus LM. coba duduk deh. Coba duduk. Kenapa? Ya. Secara kelegaan kayak kurang gitu loh. Ya karena kan Ya kan dipenuhi deket sama banget partisi ini partisinya. Tapi berasa di MPV yang canggih dan berasa kayak di sangkar yang private. Udah gitu, sekarang akses ke belakangnya gimana? Akses belakangnya dimajuin sama kayak Lexus LM juga gitu. Ini kan repot banget. Ya biasa aja. Repot Tapi banget. Kalau mau Miva sekalian yang mewah Iya. begitu warnanya two-tone elegan banget gitu. Iya. Ya, sekarang kami. Ya, kalau mobil yang paling dipilih dari sini paling suka Sama ini juga. Iya. Abis ini pertama luarnya tutonnya lucu, ya Iya. kan? Velg chrome hitam gitu Iya. kan ketemu. Oke, kita langsung ke booth berikutnya. 1, 2, 3. DFSK. Devesek, DFSK. devesek. Bila kalau BMW, bilangnya BMW apa Bemul? Lucu juga bemu. DFSK. GWM gebum. Oke, jadi DFSK ini nggak berkurang drastis ya ininya apa Iya. line up-nya ya. Iya. Line up SUV nggak ada di Nggak sini, cuma ada i1, Ini mobil-mobil fungsi Super semua Cab, nih. dan Gelora I. Gelora muat banyak listrik. Mau buat apa? Buat bawa kru rame-rame jalan-jalan ke puncak. Ini lucu banget. Jalan-jalan deh. Basic banget ini mobil. Ya udah, itu pilihan Om Mobi. Kalau saya suruh pilih salah satu dari DFSK yang Mana? mungkin saya Ayo, pilih aneh adalah nih. Aneh nih. Gelora I. Ih, Om, ini mobil basic banget. Cuman lega buat bawa tim jalan-jalan ke puncak gitu, gak enak banget. Ini mobil basic begini. Dan dia ini adalah salah satu pelopor mobil komersial elektrik di Indonesia. Iya, benar. Yang lain belum berani, dia udah berani. Nah, Iya. Dan ya ini yang menurut saya paling make sense. heran. Bisa buat seneng-seneng bareng tim, bisa buat cari uang juga. Oke, kita pindah. 1, 2, 3. Ford. Dari tadi kita acak deh siapa yang duluan milih, siapa yang enggak. Sekarang kita harus rapihin. Saya dulu yang milih. Mobil yang paling favorit dari booth Ford tidak lain dan tidak bukan buat saya adalah Ford Ranger Raptor 3.0. Udah, V6. sebentar. Main milih-milih aja. Udah nyoba belum? Belum nyoba aja udah suka. Satu, lihat spek mesinnya. Lihat spek suspensinya. Lihat bannya yang udah ready off-road. Lihat bentuk eksteriornya. Dalamnya instrumennya keren banget. Ya. Ini bener-bener seperti kelas di atasnya Ranger Belum sebelumnya. nyoba. Nggak masalah, banyak mobil yang belum saya coba tapi saya suka. Kalau disuruh Ini pilih, paling cuma gara-gara kata temen aja enak mobilnya kan? Enggak. Udah lihat speknya. Pokoknya ini pilihan saya. Paling Om Mobi juga tiru-tiru saya, dia pilih ini. Lihat aja dari Ford apa. Makanya dia mau duluan. Sama ini juga Raptor. Kenapa mesti nyamain? Ini mini F150. Iya. Tapi dalam bentuk Raptor. Ini kayak Iya. Ford Ranger sama F150 terus Iya. ada satu kelas di gap di Iya. tengahnya gitu ya. Bunyi suara knalpotnya ada banyak pilihan. Suspensinya ada banyak pilihan. Ada Bahamut. Terus kenapa masih pilih Jeep Gladiator dibanding ini? Ya gantengan itu. Ya enggak lah gantengan ini. Ya enggak, ini tuh sama tambang-tambang sama. Tambang mana ada yang pakai Gladiator? Ya udah. Ya, 1, 2, 3. VinFast. VinFast. Ini baru selesai acara Om. Mereka baru meluncurkan ini. MPV7. MPV7. Yang versi flipnya bernama Limo Green. Ya. Dan ini lumayan menarik sekali, harganya di 300-an Om. 345 juta rupiah Oh ya? dengan kapasitas yang lega di dalam. Dari Semua siapa duluan? Om Mobi Mobi duluan duluan. yang paling dipilih. Oke.
Nah, itu ada VF7. Oh, ada VF7 belum VF7 nyoba. juga, ya. VF6 udah nyoba, Ya. kita udah jalan jauh pakai VF6. Ya. Enak banget, setirannya enak, posisi nyetirnya enak. Artinya VF7 mestinya lebih enak lagi. Harusnya lebih enak lagi. Cuma dalam hal ini kami memilih VF Karena baru aja. Ya bukan karena baru Om. Itu tuh udah menarik limo green, Iya. 7 seater, bentuknya juga keren. Ini yang lebih bagusnya. Bayangin ini harga 345, yang ini berapa ya harganya ya? Ada yang tahu nggak ya? Yang limo green harganya Di berapa bawahnya ya? lagi. Iya pasti di bawahnya, cuman berapa? Cuma ini dia battery subscription biasanya. Iya, tapi enak kan kita punya pilihan mau beli pakai baterai atau battery subscription. Kan Iya, ada pilihan betul. kan. Tahu nggak, VinFast VF3 itu harganya cuma 150 juta. Sekarang mobil saya turun dong Tapi harganya. battery subscription. Oh, Battery subscription-nya cuma 256.000, Iya. 200 ribuan. Tuh sebenarnya pengen Bulan. beli VF3 ya. Kenapa nggak ada VF3 di sini? Karena VF3 walaupun itu bukan mobil yang sempurna. Ada yang ngumpet, ada tuh Oh, warna ada. merah. Ya udah, itu adalah pilihan saya. Ini mobil nyempil banget di belakang ya. Emang ada warna merah gini? Apa? Ini mobil tetap jadi mobil favorit saya. Kalau Om kan udah punya Om. Iya udah punya kan ini Terus mau beli favorit. lagi? Mau Ini beli lagi? favorit, bukan mobil yang mau dibeli. Ini kan favorit. Jadi mobil yang udah dibeli juga harus bisa masuk dong. Ini tetap paling favorit dari VinFast karena bentuknya paling ikonik. Saya belum bisa terlalu menerima bentuk VinFast yang lain, Om. Keren-keren Om. Belum bisa. Keren-keren. Tapi, ya, ini mobil nggak sempurna ya. Mundur kadang-kadang ada bunyi. Punya gua nggak ada. Nggak bunyi saya ada. Nggak punya mobil katanya kalau lewat lubang ada bunyi gerak dari Udah depan. dibetulin. Yang saya nggak ada. Iya masa nggak mungkin? Iya. Nggak mungkin. Nah, itu dia. Jadi mobil ini nggak sempurna ya. Tapi posisi duduknya itu Enak. Terus abis itu nggak takut mau ngelewatin jalan-jalan yang Jelek. rusak gitu, jalan jelek semua. Praktis lah buat sehari-hari. Bahkan sampai sekarang ini Tapi- masih jadi andalan istri saya sama anak saya kalau misalnya mau ke sekolah. Tapi satu hal negatif mengenai ini tuh suspensi agak terlalu firm. Agak terlalu keras, tapi jadi stabil. Ya kalau nggak Dan kalau lewat lubang-lubang jadi ini kokoh gitu. ya mental sih. Bukan mobil yang sempurna, tapi kalau dari VinFast tetap saya pilih Oke. VF3. Kita sekarang ke merek berikutnya, 1. 1, 2, 3. Jeko. Jeko. Banyak sekali mobil di sini. Tapi ada J5 semua. ada J5. Tapi tenang, ada J8 di sana. Iya. Mm. Jadi kalau disuruh pilih, jadi sebenarnya ini pilihannya sedikit sekali ya karena didominasi oleh J5. Sebenarnya ada J8, ada J7 itu. Ada J7 ya. Tapi sisanya emang J5 Ya. dan ya reasonable karena J5 ini lagi jadi satu Sorotan. hype ya yang luar biasa karena harganya. Ya. Karena semua mobil pada ujung-ujungnya kita bilang itu bagus atau enggak emang tergantung, sangat penting itu dari harga. Dari harga, ujung-ujungnya duit. Dan itu Jadi juga apa pilihan? kenapa alasan saya mobil paling favorit di Jeko tetap J5 EV. Bahkan sampai sekarang pun Om. harganya masih Om. sama. Om, Ya. ini yang paling murah sih mungkin dari semua ini. Ini bukan mungkin, ini udah paling murah Iya, sih nih Om. tapi maksudnya tidak semurah ini. Ya pilihan kami sama. J8, Enggak. J7 itu produk yang bagus, cuman harganya Tapi harga- normal gitu. Harganya normal. Ini harganya abnormal. Ini bagaikan kayak banyak yang netizen bilang kayak sedekah gitu ke konsumen. Iya, makanya. Ya karena ya di atas 200 HP. Iya. Dan mereka karena demand-nya tinggi, dia meningkatkan kapasitas produksinya. Yes. Jadi memang banyak yang belum dapat, tapi mereka merespon dengan menambah kapasitas Produksi. produksinya. 4.000 unit sebulan. Makanya Itu gede gede loh. sekali buat sebuah EV. gede. Oke, Kita pindah. 1, 2, 3. Geely. Itu Geely. Geely. Sekarang sudah ada 3 line up produk. Ada EX5, pertama kali mereka masukkan EX5, terus ada Stray EMI. Kita belum nyoba ini. Belum nyoba, ini PHEV. Ada Range-nya EX. di atas 1000 Ada kilo. EX2. Dan ada EX2 yang paling baru. Oke, sekarang Om Mobi dulu yang memilih mana yang paling favorit. EX2. Kenapa? Ini yang paling simple, dia yang Iya. ini yang paling entry level. Suspensinya nyaman. Oke, sebenarnya nyaman bener. Tenaganya cukup, nggak kenceng ya? Ya, cukup. Tenaganya cukup. Di 110-an kalau nggak salah Iya. ya. Apa di 70-an ya? Range-nya oke. Range-nya oke. Dan kelegaannya cukup. Ya. Kalau pilihan saya di booth Geely yang paling saya favorit, suruh pilih di antara 3 produk itu, ya EX2. Kok gitu sih, kan ada Dengan ini bagus alasan yang Om. sama. Ditambah satu lagi Om. Waktu saya ngetes mobil ini, Hah? sempet ketabrak sama pick up. Ya ampun, terus
Jadi nggak enak dipilih. Ini Gimana ternyata sih? ini ternyata cukup Kuat ya? fleksibel dan bisa balik lagi gitu ya. Oh. Walaupun ya nggak ada jaminan kalau ditabrak truk yang lebih gede ya mungkin rusak-rusak juga ya. Tapi bener ini lega, nyaman, tenaganya cukupan. Best selling car in China. Menarik banget. Ini pilihan kami buat di booth Geely. Loncat. pindah? Ya. Pindah. 1, 2, 3. Mini. Nah, Haha. ini banyak nih pilihannya nih. Mini banyak, ada Ada Countryman, Countryman EV, ada Countryman biasa, Countryman biasa. ada Aceman, full elektrik semua kalau Aceman. ada Mini 3 door non elektrik. Mini 3 door non elektrik, Ya. S, dan ini Mini yang Elektrik. S juga. Ini sama-sama 3 door tapi basisnya beda. Biasanya beda. Bapak-bapak memilih Countryman. Countryman EV. Ini Udah. asik loh, Om. Gede, lega. Ya, walaupun harganya tuh seru banget gitu. Tahu nggak kenapa itu bikin Countryman? Karena buat orang kampung country. Buat pulang kampung banyak ininya apa kapasitas angkutnya orang Bisa ya banyak. kan? Iya nggak seharusnya yang elektrik ketika milih Countryman. Lo enggak, ini kan bisa daily use, bisa apa secara Daily kegedean untuk sebuah Mini. Enggak ini. Daily kegedean buat sebuah Mini yang diandalkan ketika kita beli Countryman adalah kita bisa jalan jauh dengan kefunkian sebuah Mini dan itu pilihannya mestinya bukan elektrik. Enggak dong. Favorit saya dari Mini always adalah, Ya ampun Om, ini masih platform lama Om. ini masih platform lama tapi inilah original Mini, Ini di platform mana lama. Mini itu menjadi besar, mobil Udah dengan ukuran kuno compact, platformnya. bentuk yang funky, 3 pintu dengan mesin internal Kuno. combustion yang berkarakter. Ingat nggak waktu itu bilang Mini itu begitu dielektrikin jadi sempurna, benar-benar go-kart feel, nggak ada suaranya, nggak Iya. ada apa, responnya Iya. cepat, Iya. iya kan? Tapi tetap aja di original Mini ini adalah sebuah merek yang heritage-nya kuat sekali. Iya. Dan kita masih beruntung dia masih menyediakan yang internal combustion untuk model yang paling originalnya yang 3 door. Ya nggak gitu dong, konsepnya modernisasi. Iya, modernisasi nggak apa-apa, tapi tetap kalau saya disuruh pilih, selama ini masih ada, saya pilih yang original. Oke, sekarang kita pindah ke BMW. loncat aja dong, jauh Om. Tuh, sudah. Oh iya, agak Loncat kelihatan sih. Loncat aja deh. Mau loncat apa Loncat enggak? aja deh. Tapi kelihatan itu. Loncat aja jauh, capek. Kita ngomong kayak gini sebenarnya kita udah nyampe kalau kita jalan. Ya udah, makanya kalau loncat juga udah nyampe. 1, 2, 3. BMW. Kalau Bemo. Oh iya, kalau mobil tadi bilang DVS kan defesek, BMW harusnya Bemo. bemu. BMW. Itu MIN ini. BMW. Di sini yang paling menarik buat saya Ketahuan. dari BMW adalah BMW M2. Oke, nggak pakai M Performance Ini- Sport semuanya ya. Iya, iya. Ini ada ceritanya. Ini milih ini kan? Iya. Nih ya, ada ceritanya. Dulu sebelum ini keluar, ini baru mau konsep-konsep, Om Fitra, gue mau ngambil M2. Oke. Keluarlah tuh gambarnya di internet. Cedar. Gue nggak jadi ngambil. Kenapa? Jelek banget Om. Kotak-kotak ini. Dia bilang gitu. Betul sekali. Ya, dia bilang gitu. Tahu-tahu dibeli sekarang, aneh banget sih. Anehnya apa Om? Hah? Begitu mobil ini keluar, Hah? terus abis itu semakin lama di jalan semua. Hah? Dan tidak terjadi hanya ke saya, tapi ke sejumlah reviewer Hah? di luar negeri. Kok jadi cakep ya mobilnya ya? Enggak semua BMW gitu. Lihat tuh hidungnya seri 7 tuh. Tadinya Iya. aneh jadi Iya, cakep. jadi ini bahkan saya kemarin sampai akhirnya serak, ya udah yang waktu itu dibatalin terus ngambil lagi. Dan satu lagi Om, Apa? karena masih lagi nunggu yang faceliftnya, Hah? harganya lumayan, reduksinya banyak, diskonnya. Oh, diskon. Iya. Dan ini mobil tidak akan ada versi competitionnya karena ini ternyata sudah spek M2 competition dan udah pernah nyetir. Udah ke Bandung. Very fun to drive kan? Ya, fun to drive, setuju. Very setuju. fun to Setuju, drive. cuma aneh aja gitu. Tadi dibilang jelek banget, terus begitu datang Iya. masih nggak berubah pikiran. Begitu ada Pas price awal- reduction, langsung berubah pikiran. Enggak hanya price reduction itu mendukung, tapi secara bentuknya kok jadi bagus ya. Enggak juga sih. Nih, kalau kami yang tuh Bapak-bapak, lihat kita bapak-bapak udah jelas pilihannya. ini ya. Memang bukan i7, memang ini internal combustion. Tapi inilah ini one of the best car Ya. I have ever driven, I've ever ridden with gitu. Dan tahu nggak mobil ini, mobil paling favorit, the best car you have ever driven, Hah?
mobil yang tenaganya gede, Iya. kemudian i7-nya. ya i7. Hah? Mobil paling favoritnya Om Mobi. Hmm? Om Mobi banget gitu kan ini mobil. Iya. Kenapa? Dan dia belinya Lexus LS 400 tua. Karena BMW-nya udah punya yang tuanya. 7 Series tua. Bukan milih yang ini, malah milih kompetitornya ini versi yang lebih tua. Iya, Itu kan gimana udah konsepnya? seri 7-nya udah ada. Ya kalau isu kayak baru ya ini. Iya. Uang ada, malah dibeliin gladiator sama Apaan? dia. Ih, oh ada. Nggak begitu konsepnya. Nggak begitu konsepnya. Kalau suka, ambil. Nggak. Kalau dibanding i7, mungkin saya lebih mending milih i7. Gitu. Iya, kalau ada Iya. i7, beli i7. Nah, yuk Tapi pindah. terlalu bapak-bapak aja buat saya. Enggak. Kalau itu baru berjiwa muda. Ya udah nyetir bapak. 1, 2, 3. Zeekr ada 2 model. Zeekr tuh bootnya dijadikan satu sama Geely. Ya, Karena udah bagian dari Geely Zeekr itu. ya. Ada atasannya James Bond, Zeekr 009, dan ada Zeekr. Ada juniornya justru 9. Oh iya, juniornya. 2 generasi di bawahnya ya. 2 generasi di bawahnya. Iya, iya. Ada 7X. Ada 7X. Dah langsung aja. Sekarang di sini Om Mobi dulu. Ya, yang paling kami suka adalah ini tentunya dibanding sama 7X. Kenapa? 009. Karena ini MPV proper dan harganya itu berapa tadi? 1, Di atasnya Xpeng kemana-mana. iya, tapi sama Alphard. Nah, kita Ini bandingin yang, sama ini yang Alphard. kecil, yang 1 miliar kecil iya, mungkin 1 ya. miliar. Ini 1 miliar kecil. Iya. Ini Iya. 1,5. Ada tipe yang di atasnya 1,7. lagi. 1,6 tuh yang di atasnya 1,6. lagi. Iya. Ini yang di bawahnya ya? Ini katanya yang di bawahnya. Bawahnya udah mewah begini tuh. Ya, tanpa perlu memperpanjang waktu, dibandingkan 2 model ini, jelas yang saya pilih juga adalah Zeekr 009. Karena ya, Ya. bentuknya Mendingan pun ini. ikonik ya, ikonik Zeekr sekali Iconic di depannya Zeekr. ya. Ya. Kayak orang, tapi ini Zeekr ini ya dia punya grill lubang doang tuh, nggak ada frame, nggak ada apa. Iya, cuman bentuknya tuh khas gitu, Iya. khas sekali Zeekr. Oke, udah 1, 2, 3. Xpeng, X Peng. jadi dia ada X9, ada G6, dan ada ada P7. Tapi P7 ini belum dijual. Tapi lihat nggak? Yang X-nya udah ada X9, Ya. P-nya udah ada Iya. P7, Iya. G-nya udah ada G6. Artinya ada E sama N. Yang supaya belum semuanya keluar. expert. Iya. Siapa tahu nanti Siapa ada tahu yang kayak begitu. gitu ya penamaannya ya. Tapi anyway, ini keren banget loh. Ini keren banget, ini pasti jadi favorit kalau misalnya boleh dipilih, tapi sayangnya karena belum dijual nggak bisa dipilih. Jadi langsung aja kalau buat saya daripada G6 dan X9 ini, yang jelas saya pilih sebagai favorit adalah X9. Oh Ini gitu. the best di harganya. Om, Apa? ini harganya 1 miliar lebih. 990 Ada- sampai 1099. Iya. Iya. Nggak Iya. nyampe 1,1. Kursinya enak banget. Iya. Entertainment Oh, 1 miliar sistemnya lebih. gini. Suspensinya bisa diatur 5 ketinggian dan diatur 5 posisi keempukan. Iya. Ini udah. Emang iya ini. Ya, Ini ini the best, ini. yang paling favorit dari Xpeng. Ini bukan hanya terbaik di boot Xpeng tapi juga terbaik di Ini kelasnya kayaknya paling favorit sebrand Cina Raya deh. Ini ya, kalau disuruh pilih favorit Iya. sebrand Sebrand Cina Cina Raya, Raya. Xpeng X9. Ya. Nah, Ini juga kenapa belum beli, masih cari alasan buat ya untuk belinya gitu ya. itu dia makanya. Kita lihat nanti. Pengen banget ini. Pengen. Pindah. 1, 2, 3. Mercedes-Benz Mercedes. merayakan ulang tahun ke-140. Selamat ulang Tahun tahun ini. 140. Selamat ulang tahun yang ke-140. Nih ya, kita terima kasih pada Mercedes-Benz. Kalau nggak ada dia, kita mungkin masih naik kuda. Iya. Karena mereka menciptakan Benz Patent Motor Wagon tahun 1886. Dulu umur berapa tuh? Saya belum lahir, Om Mobi masih jadi bakteri di saat itu. Nyesel Oke, ngomong gitu. Om Mobi pilih di mana dari jajaran Mercedes-Benz yang dipamerkan oleh mereka di IMS 2026 ini yang paling favorit? Ini terpaksa, ini Terpaksa sebenarnya nggak sih. ada. Terpaksa ini the best among all. Itu A35. Kenapa? Ini paling kecil. Ini AMG tapi nggak AMG amat. Ini bukan AMG murni. Bukan AMG murni, tapi Iya. tuned by AMG. Even Iya. mesinnya, ya kan? Iya. Nah, harganya ini paling AMG paling salah satu yang reasonable. Oke. Iya kan? Kalau dibanding yang lain, ini biasa aja nih CLA 200, ya kan? Iya. Ini GL, GLB. Oke. Itu Tuh. ada C. Apa? Ya, C biasa.
Terus ada Biasa ini aja. C200 tuh malah. GLC 200. itu berapa? A35. Sok muda banget sih. Bukan so muda, udah paling the best ini. Tenaganya berapa? 300 horsepower. 300 lebih. Lebih ya. 300-an. Kenceng. Ya, saya Sama, juga sama. pilih yang sama. Bilang. Karena ini AMG yang cukup bersejarah, dia di CKD di Indonesia. CKD. Harganya di bawah Civic Type R. Iya, lebih kenceng daripada Civic penggeraknya Type R. all-wheel drive. All-wheel drive. Penggeraknya all-wheel drive. Hmm. Tenaganya enggak, lebih kenceng sih enggak, tenaganya sama. Cuman karena dia otomatis dan dia all-wheel drive, jadi akselerasinya lebih cepat 0-100-nya. Ini tuh tenaganya rapat banget sama A45-nya. Enggak, A45-nya tuh di 421 udah. Ini 300-an. 306. 306. Jauh ya? Ya. Udah. Yuk, pindah. 1, 2, 3. Baik. Baik. Nah, BAIC baik ngomongnya. Anda orang baik? Wah, sangat. Anak baik. Loh, kerja di baik? Oh, kalau anak baik semuanya dibilang anak baik. Ini anak baik nih. Ini anak krunya baik, kru baik. Oh, iya. Oh, mobilnya anak baik? Baik champion. Enggak deh. Enggak. Enggak champion. Ya, Ridwan lagi yang menang. Dikit lagi champion tuh padahal. Mana paling favorit dari 3 mobil ini? Sebenarnya BJ40, tapi udah punya. Nah, nggak masalah. Ya udah, artinya suka BJ40 nggak masalah. Udah punya apa nggak? Yang penting yang paling favorit dari boot ini. Ini Om, off-roadnya Om. Kan kita kemarin road party nggak off-road yang berat-berat. Kemarin ketemu yang rada beratan Om. Mesinnya boros loh. Worth it every drop. Worth Masa? every drop. Oke, kalau saya suruh pilih dari 3 produk ini gitu ya. Sebenarnya Tapi kalau punya lagi nggak apa-apa sih ini buat kru gitu. Sebenarnya iya memang. Dari 3 produk baik ini, sebenarnya masih suka ya sama ini ya. Ini tuh tangguh banget. Gini, tadinya nggak suka. Tadinya nggak suka. Iya. Tapi begitu nyobain yang CKD, wow, berbeda rasanya. Cuman kayaknya tahun ini saya agak berubah gitu ya. Kenapa? Ini mobil tangguh. Ini mobil harganya cuma 1/3-nya Jeep gitu ya. Tapi mesinnya boros. Mesinnya emang kenapa? Entertainment sistemnya Udah di-upgrade Om Mobi punya? Udah di-upgrade? Udah audionya? Enggak, maksudnya entertainment sistemnya tuh Ada Apple menu-menunya CarPlay? Iya, tapi menu-menu standarnya Menunya tuh kuno. Menunya kuno. gitu ya. Dan saya favoritnya jadi tahun ini adalah Baik BJ30E. Karena ini menunjukkan bahwa Baik tidak hanya bisa membuat Ini mobil bukan- yang bentuknya ikonik klasik, bukan tapi juga off-roader. ikonik modern. Ini bentuknya tidak meniru siapa-siapa, itu masih meniru Jeep Wrangler, harus Iya. diakui. Ini tidak meniru siapa-siapa, bentuknya ada pilihan warna Dove, mesinnya hybrid, tenaganya gede, bentuknya futuristis, bisa pasang tenda juga di atas. Yuk, pindah. 1, 2, 3. Mazda, Jinba Itai. Baitai. Iya, tapi nyatanya tidak Nggak dipamerkan ada. lagi Di di sini sini. cuma ada hanya 3 mobil, ada CX-30, CX-60. Ada 2 SUV dan 1 CX-80. crossover ya. Jadi bingung kan milih yang mana? Oke. 80. Siapa duluan? Sekarang yang disuka duluan kan? Ya, Disuka artinya saya duluan. Oke. Dari 3 mobil ini, CX-80, CX-30, dan CX-60, menurut saya yang paling saya favoritkan adalah Mazda CX-30. Yes, ini yang paling kecil, ini yang paling compact. Ini yang paling kuno di antara semuanya. Menurut saya, nggak tahu ya, menurut keyakinan saya, Mazda tuh kok nggak cocok ya bikin SUV. Mazda itu tuh, inilah seharusnya yang paling SUV-nya Mazda udah segini Ini aja. SUV. Crossover, ya ini paling rendah di antara yang lain. Karena semuanya SUV. Iya. Mazda itu tuh driving pleasure. Mazda tuh nggak pernah punya heritage. Ini yang paling murah di antara Mazda tuh nggak semuanya pernah juga. punya heritage itu bikin SUV yang besar-besar Iya. gitu ya. Dan ini pasti masih paling Jinba Itai dibandingkan 2 Iya, SUV ini. Ya. Jadi ini pilihan saya, CX-30. Ini lebih cocok. Ya. Selera Ini bapak-bapak. buat harian apa nyetir belum nyoba sih sebenarnya. Iya, Si belum Mamang nyoba, yang waktu iya. itu ngetes. Ngetesnya juga agak jauh dia. Harga berapa coba ini? Suspensinya Coba harganya tanya, lu- ada nggak yang usah lagi deh, video. nggak usah, harga nggak usah deh. Nggak usah Harganya deh. berapa, Mbak? 1, Ya, tapi jok belakangnya tuh plus tuh loh. iya. Sama ada row ketiga lagi. Iya, emang ini tuh. iya, ini memang mobil paling mewahnya Mazda. Mukanya sampai 90 derajat. Ya, cuman kayaknya masih belum bisa menerima Mazda itu masuk ke
Enggak, segmen menerima. SUV Ini premium. plug-in hybrid loh by the way. Apa? Plug-in hybrid. Iya, plug-in hybrid. Dan Betul. memang katanya nggak hemat-hemat amat. Ah, Tapi ini belakangnya 2+2 itu loh. 2 split. Iya. Udah lama nih, udah kuno. kita pindah. Tuh, 1, 2, 2, 3. 3. iCar. iCar, merek baru, under Cherry, sub-brand baru dari Cherry. Sebenarnya iCar udah ada di Indonesia, iCar 03. Namanya Iya. Cherry J6. Iya. Dan jadi sekarang Cherry akhirnya muncul dengan iCar Iya. V23. kita bahas logonya dulu sebentar yuk. Ya, jadi logonya ini sebenarnya iCar. iCar. Core. Iya, C-A-U-R, Iya. iCaur. Itu waktu di Cina, kita tanya, kenapa ada iCar, ada iCower gitu Ah. kan? Katanya kalau di negara yang belum ada registrasi iCar, dia Bisa. asal masuk iCar. Kalau Iya. ini iCar mungkin Indonesia, Nah, Indonesia ternyata dia bisa pakai iCar. tapi Udah keburu register logonya logo yang ini. iCar. Tapi secara official mobil ini disebut sebagai iCar. ya Oke, hanya ada V23 di sini. Tapi V23 yang dijualnya itu ada 3 varian yang semuanya itu berbeda-beda tampilannya. Ada yang varian retro klasik seperti ini. ya Kemudian ada varian cyberspace cyberspace. yang seperti itu tuh di sebelah sana. Dan ada varian yang standar. Jadi pilih yang mana? Oke, sekarang untuk mobil yang favorit, Mobi dulu yang pilih. Oh, favorit. Kami paling suka sebenarnya, paling suka itu. Yang standar. Yang standar. Cuma masalahnya belum ada harganya, Om. Belum ada harganya. Belum ada betul. harganya. Iya. Karena yang ada harganya cuma yang Tapi itu standar, paket. yang lain udah dimodifikasi. Iya, udah pilih dong. Coba Om Fitra mana? Kalau saya sih, iCar itu kan mobil yang born Iya. to play ya. Born to play. Mobil yang untuk dimodifikasi. Iya. Jadi Iya. dari semua modifikasi yang ada nih seperti ini dan ini yang cyberspace keren banget. Yang saya pilih, yang paling favorit adalah yang standar. Kan udah dibilang. Kenapa? Karena born to play itu gini. Karena kita punya keleluasaan buat memodifikasi Iya. ini sendiri. kalau itu played already gitu loh. Iya, yang ini udah play. dimainin orang lain Dimainin gitu. orang lain. Born to play kita pengen main-main sama mobil itu, nggak Iya. pengen orang lain yang Iya. mainin mobil itu baru kita Iya, pakai gitu ya. makanya. Jadi kita lebih pilih versi yang standar. dari iCar. Oke, kita pindah ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Lepas. Lepas. Kami tidak bisa memilih mana yang paling favorit di sini karena apa? Karena cuma ada satu model. Lepas L8. Lepas L8. Lepas apa lepas? Lepas. Oh, iya. Lepas. Ya, dan ya mobil ini cukup nge-hype ya kemarin karena Itu hype karena waktu ada itu komponen yang akhirnya lepas dari mobil ini Iya. pada saat test drive gitu ya. Tapi kalau kita mau lihat dari dua sisi, memang waktu itu sangat ekstrim ya. pengetesannya. Tapi memang itu harus menjadi perhatian dari bagian R&D untuk melihat komponen Iya. itu bisa diperbaiki di mana lagi supaya lebih kuat. Ya itu gitu ada titik lemah yang ketemu gitu loh. Ketemu dengan pengujian yang memang sangat ekstrim gitu ya. Mm-mm. Tapi sayang sekali kami tidak bisa memilih mana yang favorit karena baru ada satu model. Kami berharap kedepannya Lepas Makin bisa banyak menyediakan banyak model lagi. Dan Lepas merupakan bagian sub-brand dari Cherry juga. Kita pindah 1, 2, 3. Subaru nyempil di ujung. Tapi lumayan muat 4 mobil di Masih sini. lumayan 4 mobil di sini. Ada setidaknya ada Forester, Outback, WRX dan Berz. PRZ. Saya dulu yang milih. Ya boleh. Dari 4 model Subaru di sini yang saya paling favorit dan saya paling suka adalah Subaru BRZ. Merupakan Subaru yang Lihat. paling tidak Subaru. Yes, dia kerja sama Toyota. Dan di Indonesia penjualannya mengalahkan Toyota GR86. The best selling sports coupe in Indonesia. Iya, tapi ini bukan Subaru amat. Ya, tapi mesinnya Subaru, boxer. Iya, mesin Subaru, drivetrain Iya. Subaru, tapi nggak all wheel drive. Dan siapa yang bisa tahu bahwa kerjasama seperti ini akan berlangsung terus? Ini bisa aja jadi collector's item. Mobil yang kerjasama antara Subaru dengan Toyota. Ya Kita itu nggak kan tahu ke depannya bapak kan. anak tuh. Iya, tapi ini nyetirnya enak. Tenaganya sekarang 240 HP yang mana itu sangat-sangat memadai. Enggak, performanya. kurang. Enggak. Yang Kurang. 200 HP iya, yang 240 apalagi di manual ya. Itu enak banget. Dan reliable ternyata. Masa? Coba di mobil drifting, mesin standar, pakai turbo, pakai NOS. Emang masih pakai reliable. mesin itu sekarang? Ah, kalau buat tahun ini nanti tunggu beritanya. Tapi buat yang tahun lalu nggak ada jebol sedikit pun, nggak ada trouble Emang sedikit dipakai pun. NOS? Pakai NOS, turbo NOS NOS. tuh nggak boleh disalahgunakan, Om. Emang bisa disalahgunakan apa? Yuk, giliran kami sekarang. Oke, mobil yang paling favorit? Itu Outback loh. Ya, Ini bentuknya ini vintage Subaru, cuma ini Ini- kayaknya Subaru paling nyaman. Ini oke, saya bisa ngerti kalau mobil
milih ini. Dia ground clearance-nya Tinggi, dia nyaman, nyaman sekali. tapi performa mesinnya biasa Biasa sekali. banget, biasa banget. Ini bukan untuk orang yang nyari performance, untuk nyari kenyamanan kayak harian juga. Tapi ini agak gede emang, tapi ya enak nih. Oke, Ya, let's go. oke, pindah. 1, 2, 3. Jetour. Jetour. Ya, Jetour itu satu keluarga sama Chery juga, tapi bukan sub-brand di bawah Chery Group. Iya, dan tapi di Indonesia perusahaannya beda yang menangani. Yang menangani juga beda. Iya. Jadi di sini ada Dashing, ada T2, T2. dan ada X70. Ya. Oke. Sekarang ngomong dulu, pilih yang paling favorit dari tiga ini. Udah jelas itu. Apalagi ini kayaknya udah ditinggiin nih yang ini nih. Terus Om. dipakein ban pacul. Enggak. Apa? Ini ada yang kebakar di jalan tol. Ya accident kan happen. Melintir tiba-tiba boom langsung. Iya, tumpah bensinnya terus boom. Ya, kan accident. Dan yang lucunya adalah Apa? banyak orang nyangka itu mobil listrik. Iya aneh. Research dulu kayak apa? Oke. Pilihan saya sama dengan Omobi Jetour T2. Mm-mm. Ini gagah sekali, Gagah. all wheel drive. Mm-mm. Kemudian bentuknya gantengnya to the max. Ganteng. Ya. Ya. Dan- Hampir nggak ada yang salah Ya. kecuali satu. Gearbox. Oke, pindah. 1, 2, 3. Toyota. Mobil Pas lagi berisik lagi. pas lagi berisik ya. Jadi Toyota ini ada banyak mobil yang diluncurkan di sini ya. Ada CR Corolla, Ya. facelift, Ada Alphard XI, IX. iya, terus ada Yaris Cross Hybrid yang baru yang lebih Ya. murah. Jadi banyak produk itu yang diluncurkan dengan harga yang lebih murah. Dari semua mobil yang ada di Toyota, yang saya paling favorit adalah ini. Nyari Alphard XI, IX kan? Iya. Udah ganti. Nyari Alphard X. Udah ganti. Aduh. Lagi di event yang lain kemarin. Oh, lagi di event yang lain ya. Jadi Sayang sekali. jadi kalian bisa dipilih dong. Ya boleh deh. Ya. Karena pilihan kami juga itu. Ya, kenapa? Kenapa kami sangat suka dengan Alphard XI walaupun itu adalah versi terendah dari Alphard. Harganya juga nggak sampai 1,3 Ya. nggak sampai 1,4 ya, 1,3 Ya. sekian gitu. Karena itu adalah Alphard yang dikurangi Kuranginnya nggak berasa. kuranginnya nggak berasa. Justru diganti velg kecil lebih nyaman malah. Iya. Jadi ada beberapa item tuh dikurangi dan itu nggak seberapa dibandingkan penurunan harganya yang Iya, drastis. jauh banget. Jadi kayak itu cuma alasan Toyota buat nurunin harga Iya. banyak gitu Iya. kan. Dan ini menunjukkan bahwa Toyota ikutan di perang harga dengan cara yang elegan caranya Welcome mereka. to the game. Ya, tapi dan menunjukkan bahwa Toyota sangat memperhatikan value yang terbaik buat konsumennya. Yes. Terrefleksi di Alphard XI itu. Mantap. Oke, Oke. kita pindah. 1, 2, 3. Honda. Honda, the power of dream. Mimpi aja terus. Sama, mereka juga mengeluarkan WRV Iya. facelift Yang yang harganya lebih rendah. Lebih rendah tapi dapat faceliftan dikit. CR-V juga keluarin CR-V hybrid yang bukan RS, yang kuranginnya juga nggak seberapa tapi harganya Bukan juga yang ini ya? kan biasanya hybrid kan yang RS. Ini Iya. ada yang bukan RS, Oke. kurangnya nggak seberapa tapi harganya juga turun Mungkin ini drastis. apa jadi nggak dingin ya nggak pakai RS ya? Ini R, air es itu. Oke, kayak ini. Jadi ini mobilnya. Ini barangnya. Nah, tapi Milihnya justru favorit apa? saya di booth Honda bukan mereka berdua, Apa? tapi ini Honda Stepwagon. Om, nggak bisa Om. Kenapa? Ini pilihan gue duluan. Lah, orang saya yang milih duluan. Gue udah ada listnya. Gua udah Bodo ada amat, bodo amat. Yang jelas pilihan saya adalah Stepwagon karena walaupun mungkin nggak selaris Serena ya, tapi lihat ini adalah satu inovasi. Cuma lipetan ini doang. Lipetan ini bisa rata lipetannya. Jadi cuma secara bentuk aja unik sih ini mobil. Bentuknya unik dan ya mungkin terlambat hadir aja ke Indonesia ya. Terlambat hadir ke Indonesia, tapi ini paling favorit saya di booth Honda Stepwagon. Oh, mobil apa? Jangan ikut-ikutan. Nggak bisa, udah ada di listnya duluan. Nggak tahu. Nggak sih, bisa. tahu listnya. Nggak bisa. Oke. Alasannya apa? Hah? Bentuknya paling lucu di antara semuanya. Ya, kita pindah. 1, 2, 3. Hyundai. 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 Ah, mana ada orang nyebut Hyundai. Katanya nggak boleh pakai dai dulu. Kata orang Hyundai-nya. Hyundai. Hyundai. Ya, Hyundai. Ya, apapun itu, ini ganteng banget ini. Iya, nih Santa Fe baru. XRT ya. Dia ini Dia nggak ada- facelift sebenarnya. Nggak, dia ada tambahan Aksesoris. aksesoris. Cuman menggambarkan betapa mobil ini bisa jadi gagah. Kalau tadi di Honda udah saya dulu yang milih, sekarang Omobi dulu. Oke, kami memilih. Selera bapak-bapak. Iya.
Palisade. Palisade. Ini Palisade ganteng banget. Ganteng, betul. Ganteng banget ya. Palisade yang kami agak nggak suka karakter suspensinya. Karakter suspensinya tuh dia di gelombang halus tuh agak kaku, tapi gelombang besarnya nyaman gitu Harganya ya. Harganya berapa? 1,3 om. 1,3 Om. Kelas. Palisade hybrid ini. Tuh. Ya. 1,3 miliar. miliar. Iya. Wow. Saya suka mobil ini, tangguh, bentuknya juga ganteng. Dalamnya bagus nyetirnya banget, juga Om. enak. Mewah banget gitu dalamnya loh. Bagus Iya, banget. Oke. Yes, bayangin Ioniq 5N itu kalau di global itu sudah kira-kira 2 tahun diperkenalkan. Nggak ada satupun yang bisa menyamai keunikan dari mobil ini. Oke, kita langsung pindah ke booth berikutnya. 1, 2, 3. BYD. Ya, pasti Om Obi bingung, saya hilang karena saya ajak Anda melipir sebentar ke Grand Hall di mana ini banyak aksesoris dan industri pendukung mobil di sini karena ada satu yang baru yang dikeluarkan oleh Blackview. Dashcam generasi terbaru yang menghilangkan masalah klasik. Apa ini masalah klasiknya? Kalau misalnya ada kejadian di jalan dan terekam oleh dashcam, tapi plat nomor mobil tidak terbaca karena resolusinya yang kurang bagus. Nah, sekarang ada solusinya. Ini dia Dashcam Blackview Elite 10. Merupakan penerus dari Elite 8, tapi kali ini Elite 10 ini sudah memakai dual 4K front and rear kamera. Jadi benar-benar jelas resolusinya. Ada kejadian apapun baik di depan maupun dari belakang itu bisa langsung terlihat detail sampai ke plat nomornya. Kemudian dia juga memiliki teknologi Ultra Night Vision sehingga pada saat malam hari juga jelas terlihat, bahkan sampai warna mobilnya pun terlihat, tidak menjadi hitam putih gambarnya ketika di malam hari. Kemudian dia juga startnya sangat cepat. Ketika pertama kali kita menyalakan mobil, tidak sampai 1 detik dia sudah aktif merekam sehingga kita bisa memastikan bahwa dashcam ini melakukan perekaman sejak awal perjalanan. Dan ketika kita parkir, dashcam ini juga tidak menghabiskan aki, bahkan dia bisa sampai 2 bulan merekam keadaan sekitar mobil sambil parkir dan tidak menghabiskan aki karena pada saat mode parking saving mode dia hanya memakai listrik tidak sampai 1 mA. Selain Elite 10, banyak sekali dashcam Blackview yang tersedia di gerai mereka di IMS 2026 yang bisa Anda pilih sesuai dengan budget dan kebutuhan. Tapi memang Elite 10 ini adalah flagshipnya. Bahkan desainnya tuh stealth, full black, jadi nggak terlalu menyolok desainnya. Serta dia sudah dilengkapi dengan seamless connectivity, sangat mudah menghubungkan ke gadget kita bahkan untuk orang awam sekalipun. Dan dia dilengkapi dengan fast wifi, jadi untuk mendownload image dengan resolusi paling tinggi lewat wifi-nya itu tidak sampai 10 detik downloadnya. Luar biasa memang Blackview, di setiap pameran pasti selalu ada produk baru, inovasi baru. Ya wajar karena Blackview ini juga pionir dashcam di Indonesia dan rasanya sekarang wajib sekali untuk semua mobil itu memiliki dashcam untuk merekam kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dan dashcam dari Blackview ini sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, termasuk tahan panas hingga 80 derajat Celcius. Dan kalau terjadi apa-apa juga nggak perlu khawatir karena dashcam Blackview dilindungi oleh garansi hingga 4 tahun. Nah, bagi Anda yang hadir ke IMS 2026 dan butuh dashcam untuk kendaraan Anda, silakan langsung datang ke booth Blackview di Grand Hall IMS 2026 dan di sini Anda bisa pilih banyak sekali dashcam sesuai budget dan kebutuhan Anda. Oke, sekarang saya akan balik lagi ke merek berikutnya di mana Om Mobi pasti udah nyari saya. Haha, BYD. Nih, dari mana sih? Muter dikit. Ada info yang penting untuk diketahui para viewer. Oh iya. Oh, di channel Om Mobi juga ada info-info penting gitu. Oh iya ya? Gitu ya? Iya. Oke, BYD sebenarnya punya produk baru, Denza B5. Iya. Yang itu plug-in hybrid. Tahu-tahu nggak Tapi dipamerin mereka di sini. memutuskan tidak memamerkan itu di IMS, memamerkan di pameran lain. lainnya ya. Jadi sekali. sekarang masih full elektrik semuanya, tapi BYD kedepannya katanya akan mengeluarkan yang Plug-in hybrid. Yang paling favorit adalah BYD Atto One. Ya Om, ini paling murah Om. Ini paling murah,
Ini paling entry level, Paling murah. paling nggak enak di antara yang lain-lainnya. Tapi mobil ini salah satu yang memulai perang harga. Gara-gara mobil ini Nah, semuanya Wuling pada langsung nurunin Bingo harga. turun harga. Gara-gara turun mungkin juga gara-gara ada mobil ini, JQ J5 tiba-tiba punya harga punya ya. harga yang spesial Amazing, sampai lagi. banyak orang Pada yang batalin men-cancel ini. pindah ke sana. Ya, tapi- sana lama juga pindah lagi. Ya, tapi ini mobil yang punya sejarah penting bagi perang harga EV di Indonesia. Iya, betul. Betul. Nah, kalau kami tidak, kami milih itu tuh B-roll aja nanti. Ya, yang mana? Jauh soalnya. Seal Performance. Seal? Ya, Tahun berapa? nggak apa-apa. Dia udah ada facelift lagi kan? Iya. Suspensinya diperbaiki. Iya, tapi tetap aja bukan suspensi sporty, bukan suspensi yang layak Tapi untuk 500 HP. 3,8 detik 0 100. 3,8 detik power is nothing without control. Itu nggak pakai apa ya? Suspensi atau Nah. ban yang Iya. ngegripnya itu selayaknya mobil Iya, supercar nah, gitu itu loh. letaknya kita bisa upgrade-nya. Jadi karena mesin tuh nggak bisa di-upgrade, listrik kan. Sisanya kan kita bisa upgrade. Kita pindah 1, 2, 3. Wuling. Ada kalau di produk elektrifikasinya ada A, B, C, D, E REV, Pingo, Cloud, Darion. dan Action. E-nya Action. Kita bilangnya Action, tapi ternyata Action. Action. Ya, oke. Tapi Action ini belum dijual. Jadi kita hanya bisa pilih dari A, B, Kita C, nggak D, bisa milih. dan ada Almas juga dan Nah. Alves di sana. Ya. Dan produk dari BYD kok. Wuling. Dan produk dari Wuling yang kami paling favoritkan itu Mobi dulu yang milih. Darion EV. Ya, ini secara harga masuk akal. Tenaganya kencang. Iya. 7 seater. Iya, tapi tetap 7 seater itu adalah untuk berjalan jauh. Nggak pas kalau pakai EV. 7 seater nggak selalu untuk jalan jauh. Makanya dalam kalau kota juga. favorit saya adalah ini. Darion PHEV. Ini yang paling pas. Iya, tapi lihat tuh mukanya kerenan ini mukanya. Iya, apalah arti muka kalau pakai cuma berapa ratus kilo udah harus ngecharge lagi, padahal ini buat keluar kota. Ini buat dalam kota juga, buat nganter jemput anak sekolah anaknya banyak. Saya masih Jalan-jalan berpendapat keluarga. untuk MPV 7 seater untuk jalan-jalan Punya keluar mobil, kota. Jalan-jalan keluar kota juga jalan jarang. Itu kalau dalam kota ngapain punya 7 seater gede? Lah, perlu kan? Iya. PHEV. Ini EV. ini PHEV pertamanya Wuling. Oke. 1, 2, 3. Kia. Yes, Kia. Dan bedanya tahun ini mereka dipegang langsung oleh oleh- prinsipalnya dari dari Korea. Korea. Makanya mereka ada 2 mobil dari masa depan, ada Seltos Concept sama Dan ada PV5. konsep. Sebenarnya bukan konsep Bukan ya. konsep, itu Cuman dibilang konsep karena belum dijual di belum Indonesia. dijual di Indonesia. Itu keren banget. Itu udah dijual di negara lain. Pertama kali kita lihat di Tokyo Mobility Show. Mobil yang paling favorit di booth Kia saat ini, yang saya paling suka. Pak, Sebenarnya ini ya, sebenarnya karena sini menarik sekali karena dia baru, dia penyegaran semuanya, fiturnya bertambah dan harganya turun. Udah Saya loncat-loncat suka lagi. banget ini. Kia Carnival Hybrid. Carnival. Yes. Bawa sendirinya masih enak, bawa bareng-bareng keluarga juga nyaman, hemat. Hematnya Hematnya hybridnya beneran. tuh, hematnya Hybridnya beneran, iya. ya. Hematnya, ya oke. Ini Kalau kami tetap konsisten dari dulu. EV9 masih favorit. Karena Harga nggak hampir kuno-kuno. 2 miliar. Ini mobil tuh Iya, nggak kuno-kuno. tapi dengan harga segitu bisa dapat apa banyak sekarang? banget yang bisa Banyak kita dapatkan, banget. tapi tetap ini mobil nggak Iya. kuno-kuno. Om lihat dalamnya nggak bisa Harganya kuno, kenapa luarnya nggak nggak bisa berani kuno. ngerevisi sih? Ya udah, oke. Kita Kenapa pindah. pilih? 1, 2, 3. Nah, Cherry. Sebenarnya ini merek yang paling besar di IMS karena banyak sekali sub-brandnya terpisah-pisah. Iya, dan ini boot Cherry-nya sendiri Ada boot gede Cherry gini, sendiri, boot ada Jayco. boot Jayco, boot Iya, iCar. kami milih Tigo 9 CSH. Tapi lebih suka 38 kan artinya. Gini, karena itu dipakai untuk mobil operasional di kantor, nggak perlu semewah ini. Oke. Jadi pakai 38. Oke. Tuh, nah 39 ini kami suka. Kalau buat kami hari-hari pakai Lebih suka sendiri. pakai 39. Ini emang kayak super SUV ya, tenaganya 500 Tenaganya HP gede, lebih. irit, 0-100 plug-in kenceng hybrid. banget. Irit plug-in hybrid dan jangkauannya bagus, Iya. jauh gitu ya. Iya. Tapi walaupun ini seperti itu speknya, tetap buat saya yang paling favorit. Kalau saya ya, Tigo 8 CSH. Udah punya kami. Karena harganya tuh reasonable sekali gitu yang Tigo 8 itu. Ya, ya.
dengan range-nya cuma beda 100 kilo dengan 39. Kalau listriknya? Ya tenaga kita nggak perlu yang sampai segede 39. 39 tuh belakangnya Iya. lega enaknya. Tapi 38 CSH ini dengan harga terakhir sih masih di bawah 500 ya. Mungkin kalaupun di atas 500 hanya sedikit. Dikit gitu ya. Indah. 1, 2, 3. MG. Morris Yes. Garage. Morris Garage since 1928. Mobil yang buat saya paling favorit di MG tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah Cyberster, karena ini adalah konsep yang gila, konsep yang eye catching, bikin roadster convertible kenceng 500 HP lebih, Stabil full nggak? elektrik. Stabil karena dia di bawah. Cuman posisi duduknya emang agak ketinggian. Aneh, iya. Posisi Karena duduknya ada baterai agak di aneh, bawahnya. ya. Tapi ini adalah di antara yang lain MG yang paling MG. Setuju. Karena MG itu emang pabrikan sports car. Jadi Setuju. ini tetap jadi favorit Ya. saya di boot MG. Tadinya mau milih ini juga. Tapi Dari gengsi awal karena saya udah milih. Makanya MG S5 EV. Yes, Ya. itu bagus. Tapi ini rame banget di market nih. Maksudnya kelas ini nih Dan harganya bener-bener bagus. rame. Harganya menarik. Harganya menarik ya. 1, 2, 3. Daihatsu. Sahabatku, Wahai sahabatku. kenapa nggak ada pilihan mobilnya di sini Rocky Iya, semua? kenapa nggak ada mobil baru? Sahabatku, sebagai penjualan nomor 2 di Indonesia, kenapa tidak ada mobil baru? Jadi Tapi kita ini tidak. Om, Ya, ini hybrid nggak ya? enggak, yang satu Rocky biasa, ada Rocky hybrid juga. Tapi ya udah semuanya Nggak ada, sama-sama Rocky, semuanya dan kita Rocky. memutuskan untuk tidak memilih mobil yang favorit dari Ya. Daihatsu. Sayang sekali. Oke, kita pindah. 1, 2, 3. Suzuki. Suzuki, mereka mengeluarkan mobil baru yaitu e-Vitara sekaligus juga. Bukan. Itu yang sana, Iya, itu iya. caranya. Iya, e-Vitara kan dimasukin Intet, sekaligus juga mereka memboyong banyak Fronx ke sini. Iya, akhirnya Suzuki ngeluarin mobil listrik, yaitu Om. e-Vitara. Oke. Oke. Dengan harganya yang spektakuler mahalnya, tapi tetap dia masukin, dia beranikan untuk gue jualan ini berapapun harganya. Masukin mobil listrik dengan tenaga dan range yang mestinya itu cocoknya di harga 300-an. Mungkin Di ya, harga 700-an. Ya Ini ampun. yang 3 pintu. Terbukti ini adalah tetap menjadi Jimny yang paling menarik, dan ini menjadi favorit saya. Bahkan dengan kehadiran 5 pintu yang tadinya digoreng-goreng sendiri, sekarang yang 5 pintunya jadi lebih susah jualannya. 3 pintu ini tetap bertahan, tetap jadi Jimny paling keren sekarang, tetap salah satu mobil Ya. all 4-wheel drive Ya. yang harganya tetap masih reasonable Iya, sampai nggak sekarang. bisa komplain karena punya. Iya. 1, 2, 3. Ion, Hah? Bukan GAC. GAC, iya. Ada Ion, ada Hypertech. Iya. Dari semua semua Ion udah pernah saya coba ya, dari mulai V, kemudian yang Hypertech, UT gitu ya. Saya tetap paling favorit ini UT. Bukan karena saya punya ya, tapi ini secara desain menarik sekali. Lihat aja tuh Ya, Om. penghargaannya. Ini mobil enak, ini mobil stylish. Ya. Ya, Ya, oke. mobil apa? Paling ini Setuju juga. ini, tapi Setuju. kami tetap lebih senang Ion V. Ion V, Suspensinya itu lebih enak. ya suspensinya enak. Harganya turun lagi kemarin. Turun lagi ya? Turun lagi. Ini juga turun harganya. Iya, ini turun. Ini juga turun, 318 tuh. Saya beli 367. Sekarang jadi 318. Bayangin betapa hancurnya harga jualnya. Tapi saya nggak apa-apa, saya senang. Karena lebih bagus mobil baru semakin lama semakin murah. Dan itu menunjukkan GAC atau Ion itu ini bisa bereaksi terhadap Market. market. Yuk, Tapi pindah. enak juga tuh mobil. Satu. Iya, ya gitu. 1, 2, 3. Mitsubishi. Mitsubishi. Last but not least ya. Ini boot terakhir di video kali ini. Dan nanti di akhir video kami akan memilih mana dari semua mobil favorit kami itu yang paling Ya, favorit. itu adalah pekerjaan yang paling sulitnya pada pekerjaan video ini. Oke, yang paling kami suka di Mitsubishi itu Destinator. Kenapa? Karena 7-seater, di setirnya enak, tenaganya oke, ya, fungsi-fungsi. Kami suka kokpitnya tuh kayak pesawat. Ya, betul. Tapi kan itu udah ada dari X-Force seperti itu. Tapi ini versi yang lebih gede, lebih nyaman, dan 7-seater. Buat saya, produk paling favorit dari Mitsubishi adalah Destinate. Ah, masa Om? Apa sih spesialnya Om?
ini seperti membayar kegagalannya X-Force. Oh, jadi di-upgrade lagi Lebih itu ya? besar, Ah. tenaganya lebih besar, Ah, ah. fiturnya lebih banyak, Ah. dengan harga reasonable. Oh, iya. Ini jadi. Iya, makanya Destinator udah Destinator. mencari Mitsubishi Ya, dari Mitsubishi. Destinator. Oke, sekarang kita akan Closing. memilih mana mobil yang paling favorit dari semua yang terfavorit tadi. Oke, kita pindah ke tempat terakhir. 1, 2, 3. Selesai juga. Selesai. Berapa boot Banyak tadi? banget Berapa tadi. boot itu? Itu juga ada beberapa 30-an merek tuh ya? yang digabung loh. Kayak Iya. GWM aja tuh udah digabung tuh merek-mereknya Iya, tuh. capek sekali. Luar biasa, tapi sekarang sampai kepada akhir video di mana kami harus memilih dari semua mobil-mobil favorit tadi, mana yang paling favorit dan apa alasannya. Iya. Nah, Om Bobi, ini ya, ini dari pendekatan sangat subjektif juga sebenarnya, ya kan? berusaha objektif lah. Berusaha, ya. Tapi ini, bebas. ini subjektif dan ada latar belakang objektifnya juga. Dari semua ini kami suka tuh Xpeng X9 karena dengan harga segitu dapat kemewahan yang lebih banyak daripada Alphard, ya kan? All wheel steering, segala-galanya bagus itu mobil. Ya, itu rasanya pengen beli gitu loh. Tapi Kenapa nggak belum beli? kesampaian. Masih cari alasan. Masih cari alasan. Ya, Xpeng X9 memang produk yang luar biasa Iya. ya. Rasanya, speknya, dan harganya di kelasnya ya. Nah, jadi itu pilihan Om Bobi, Xpeng Coba. X9. Mitra apa? Kalau saya, alasannya lebih ke filosofis. Gini nih. Ngarang dulu dia. Nggak Ayo. ngarang. Ini berarti subjektif ini. Produk ini adalah Toyota Alphard XE. Tadi baru dibilang ini udah lebih bagus daripada Om. Xpeng itu lebih murah daripada Alphard XE, Om. Makanya iya. Tetap dia secara value for money mungkin masih lebih bagus Xpeng. Tapi kita harus tahu bahwa Alphard itu adalah raja di kelasnya tadinya, ya. Dan kemudian diganggu sama banyak orang. Dan Alphard XE itu mengurangi sedikit fitur, tapi mengurangi harga sangat banyak. Iya, Itu menunjukkan bahwa I'm in the game, bro, gitu. yes, menunjukkan bahwa sang raja sekalipun bisa cukup humble untuk mengeluarkan versi yang sedikit lebih down spec tapi jauh lebih murah, dan ini saya harapkan jadi presiden yang baik ke depannya, jadi awal bahwa sekelas Toyota sekalipun siap untuk perang harga, siap untuk memberikan value for money terbaik buat konsumennya, dan itu bahkan dimulai dari Alphard, produk yang sakral mereka, produk yang high end-nya mereka. Mereka bisa seperti itu, jadi saya sangat suka dengan kehadiran dari Alphard XE ini. Bukan hanya membuat orang bisa mendapatkan Alphard dengan jauh lebih terjangkau, tapi juga menjadi pembuka pintu Toyota ke depannya untuk menjalani perang harga dan perang membeli value for money yang terbaik buat konsumen. Nah, tapi intinya dari situ, ini kita dari dua example nih. Ada Xpeng X9, brand Cina yang langsung mengbrul di market itu, ya sama seperti BYD Denza apa tuh? Denza D9. Denza D9. Ya, itu menggebrak, tapi ini ganggu si Raja nih, ya kan? Tapi si Raja berusaha untuk tetap berjuang juga. Nah, di sini juga kita itu kepengennya nih sebagai reviewer, sebagai customer, jangan sampai pertarungan ini makan korban ada yang mati. Iya, gitu ya. Jangan sampai ada yang mati. Karena sebenarnya pasti bisa semuanya. Semuanya bisa. Semuanya bisa berjuang pasti. Iya, tinggal masalah strateginya aja. Ya mungkin internal yang lebih tahu seperti apa. Nah, iya. Tapi ya itu, X9 yang langsung menggebrak, dan Alphard XE ini sebagai raja yang counter attack. Iya, counter attack. Jadi kami sangat suka dua mobil itu. Yes. Oke. Nah, bagaimana dengan Anda sendiri? Mana yang Anda paling favorit dari tiap booth, atau mana yang Anda paling favorit dari semua pameran ini? Silahkan komentar dan di bawah. alasannya silahkan komentar di bawah. Ya, jadi begitu aja video kali ini yang lumayan panjang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sepanjang ini. Jangan lupa untuk video mobil yang paling tidak favorit. Tidak favorit ada di channel Om Mobi, nonton itu juga apabila belum. Dan juga subscribe ke channel Auto Driver dan Motomobi untuk review-review mobil yang ada di IMS 2026. Ya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Om Mobi jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.